Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan dulu ya, mungkin adik-adik di sini atau teman-teman di sini masih belum kenal sama saya. Alangkah baiknya kita perkenalan karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal tuh nggak boleh sayang-sayangan, bahaya. Apalagi cowok sama cowok gitu. Cewek sama cewek itu sangat bahaya sekali. Jadi bab yang akan kita bahas itu persamaan linier satu variabel dan juga pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk materi bab 4 dan subbabnya yang akan kita bahas pertama, kalimat tertutup dan juga kalimat terbuka. Sebelum kita pembahasan soal, saya ingin mengingatkan kembali, mungkin ada yang masih ingat apa itu kalimat tertutup dan apa itu kalimat terbuka. Nah, di sini saya akan mulai kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu apa sih? Jadi kalimat tertutup itu sudah kalimat yang sudah diketahui benar atau salahnya, dan itu merupakan sebuah pernyataan. Sedangkan kalimat terbuka, apa itu kalimat terbuka? Jadi kalimat terbuka itu kalimat yang masih belum diketahui dan belum digunakan gitu. Masih bersifat prediksi, itu dinamakan kalimat terbuka. Kita bahas materi langsung di uji kompetensi 1. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Jadi buku kalian tuh ada di uji kompetensi 1. Kita bahas kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat terbuka adalah, kita lihat yang A, pertalit termasuk benda cair. Pertalit merupakan benda cair, ya benar, karena pertalit itu merupakan benda yang cair, jadi nggak padat gitu. Dan yang B, benda cair itu mudah terbakar. Apakah semua benda cair itu mudah terbakar? Tidak. Contohnya kayak air. Air apakah mudah terbakar? Padahal air itu merupakan benda cair gitu. Jadi itu salah ya. Dan masih belum tahu benda cairnya yang dimaksud itu apa. Yang C, ikan lele bernafas dengan ingsan. Ya, benar. Ikan lele itu bernafas dengan ingsan. Itu sudah jelas ya, sudah diketahui benar. Dan yang D, ikan nila termasuk binatang amfibi. Ikan nila termasuk binatang amfibi. Jadi itu kalimat tertutup yang bernilai salah. Maka yang benar jawabannya adalah yang B. Dimana yang B itu adalah benda cair mudah terbakar. Karena nggak semua benda cair itu mudah terbakar. Perlu diingat ya. Yang kedua, kalimat berikut yang merupakan kalimat terbuka adalah yang A. Kita lihat 90 dibagi oleh 3 hasilnya 30. Ya benar, karena 90 bagi 3 hasilnya 30. Itu kalimat tertutup yang bernilai benar. Yang B, 13 dikalikan 2 hasilnya 26, juga benar ya, kalimat tertutup. Yang C, 6 dikurangkan dari 2 hasilnya 4, itu benar. 6 kurangi 2 hasilnya 4, juga kalimat tertutup yang bernilai benar. Dan yang D, bilangan prima 2 angka lebih dari 50. Itu masih belum jelas kan, bilangan prima itu berapa yang lebih dari 50 gitu. Masih belum jelas berapanya. Jadi yang termasuk kalimat terbuka adalah jawabannya yang D. Selanjutnya, perhatikan kalimat berikut ini. Yang pertama, lihat 4 bilangan prima pertama, yaitu 1, 3, 5, 7. Padahal 4 bilangan prima pertama itu dimulai dari 2, 3, 5, 7. Jadi 1 nggak termasuk bilangan prima. Maka itu pernyataan kalimat tertutup yang bernilai salah gitu. Karena sudah diketahui nilainya tapi itu bernilai salah. Oke, kita simpan dulu ya, yang 1 itu salah. Yang kedua, jajar genjang termasuk bangun datar segi 4. Ya benar. Jadi itu kalimat tertutup yang bernilai benar. Dan yang ketiga, bilangan 333 dan 999 termasuk bilangan kubik. Itu termasuk bilangan kalimat tertutup yang bernilai salah. Jadi sudah jelas ya di situ 1 dan 3. Dan yang keempat kita bahas juga, kubus mempunyai sisi berbentuk persegi panjang. Jadi kubus itu persegi panjang, kubus mempunyai sisi berbentuk persegi. Jadi kubus itu mempunyai sisi yang berbentuk persegi. Ya benar sekali, itu merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Karena kalimat yang merupakan kalimat tertutup bernilai salah yang ditanyakan, maka jawabannya 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B.
Untuk yang nomor 4, suatu bilangan dikuadratkan lalu dijumlahkan dengan 22, hasilnya 66. Nah, jika bilangan tersebut dinyatakan dengan X dalam bentuk kalimat terbuka adalah, kita lihat jawabannya. Jawabannya C. Karena kenapa? Karena kalau dikuadratkan tuh hasilnya 66 gitu. Lanjut. Yang nomor 5, Dina mempunyai uang sebesar Rp20.000. Kemudian uang tersebut dibelikan 3 buku. Sisa uang Dina sekarang sebesar 9.500. Jika harga sebuah buku adalah X, bentuk kalimat terbukanya adalah kita bahas. Misalkan ya, X adalah sebuah buku dan uang saku sebesar 20.000 tadi, dibelikan 3 buku tulis, maka 20.000 min 3X, karena X itu merupakan sebuah buku ya. Jadi kalau 3 buku maka kita tulis 3X. Sisa uang Dina adalah 9.500. Model matematikanya yaitu sudah bisa lihat sendiri, 20.000 min 3X sama dengan 9.500. Jadi kalimat terbukanya yaitu 20.000 min 3X sama dengan 9.500. Maka jawabannya tadi bisa lihat A ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 6. Perhatikan kalimat terbuka berikut. Yang pertama, X min 3 sama dengan 2. Yang kedua, 12 min X sama dengan 7. Yang ketiga, 2X min 7 sama dengan min 3. Yang keempat, yaitu 3X plus 10 sama dengan 5. Jika variabel X diganti dengan 5, kalimat terbuka tersebut akan menjadi kalimat tertutup. Nah, ya kan itu masih kalimat terbuka ya, masih X-nya itu masih belum diketahui berapa. Jika kita merubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup, apakah bisa? Sangat bisa sekali. Jadi X-nya diganti 5 dan kalimat tertutup yang bernilai benar adalah, kita bahas. Untuk yang pertama, X min 3 sama dengan 2, di mana X-nya tadi ditentukan 5 ya, diperoleh 5 dikurangin 3 sama dengan 2, X-nya 5, min 3 sama dengan 2. Itu pernyataan yang benar ya tadi. Dan yang kedua, 12 min X sama dengan 7. Untuk X sama dengan 5, maka diperoleh 12 dikurangin 5 sama dengan 7. Itu benar. Dan yang ketiga, 2X min 7 sama dengan min 7. Untuk X sama dengan 5, diperoleh 2 kali 5 min 3 sama dengan negatif 3, salah ya. Dan yang keempat, 3X plus 10 sama dengan 25. Untuk X sama dengan 5, maka diperoleh 3 kali 5, X-nya 5 ya, 3 kali 5 plus 10 sama dengan 25, maka bernilai benar. Jadi jawabannya yang B, kita lihat B. Jadi 1, 2, dan 4. Yang nomor 3 tuh salah, maka jawabannya yang B. Untuk nomor 7, bentuk 7X plus 10 sama dengan 38 akan menjadi kalimat tertutup. Nah, itu kan masih berbentuk masih berbentuk kalimat terbuka gitu, karena X-nya itu masih belum diketahui. Jika kita rubah menjadi kalimat pernyataan yang bernilai benar, apakah nilai X diganti dengan angka berapa gitu. Jadi kita bahas untuk A3, B4, C5, dan D6. Kita buktikan. Nah, untuk X sama dengan 3, yang A ya, untuk X sama dengan 3, maka 7 kali 3 plus 1 sama dengan 38. Padahal 7 kali 3 itu hasilnya 21, tambah 1, 28. Itu salah ya. Dan untuk yang B, untuk X sama dengan 4, maka 7 kali 4 ditambah 10 sama dengan 38. 7 kali 4, 28, tambah 10 sama dengan 38. Jelas ya, benar, kalimat tertutup yang benar. Untuk yang lainnya salah, maka jawabannya yang B ya. Yang nomor 8, 5X min 8 kurang dari 27 akan menjadi kalimat tertutup. Sebuah pernyataan ya, yang bernilai benar apabila nilai X diganti dengan, jadi sama kayak tadi, penyelesaiannya itu mencari nilai X. Yang A 8, B 9, C 10, dan D 11. Kita buktikan. Untuk X sama dengan 8, maka 5X min 18 kurang dari 27. Nah, X-nya kan 8, jadi 5 kali X yaitu 8, min 18 kurang dari 27. Jadi 40 min 18
kurang dari 27. Itu dibahas ya, bisa dilihat. Maka di situ 22 kurang dari 27. Apakah benar 22 itu kurang dari 7? Yaps, benar sekali. Karena 22 itu masih di bawahnya 7 gitu. 27. Jadi jawabannya jelas ya yang A, yang selanjutnya nomor 9. Misalkan terdapat bilangan kalimat terbuka. Nah, jadi kalimat terbukanya gini. Ada bilangan A dan B sedemikian hingga 2A plus 3B sama dengan 24. Nah, agar kalimat tersebut itu menjadi kalimat tertutup, sebab itu A-nya dan B-nya itu masih belum diketahui gitu. Nah, kalimat tersebut itu bisa dijadikan kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, jika nilai A dan B itu berturut-turut berapa gitu. Jadi kita buktikan. Di sini dibuktikan ya. Yang pertama, yang A ya, lihat 3 dan B. Jadi A-nya itu 3 dan B-nya 2. Maka 2A plus 3B sama dengan 2 kali 3. 3 itu A plus 3 kali 4 sama dengan 6 plus 12. Jadi 3 kali 4 itu 12 min sama dengan 6 plus 12 sama dengan 18. Itu salah ya. Jadi itu jawabannya salah. Kalau yang A salah. Yang nomor 2 4 dan 3. Jadi A-nya itu 4 dan B-nya itu 3. Maka kita lihat 2A plus 3B sama dengan 2 kali A-nya itu 4 tambah 3 kali B-nya itu 3. Maka 2 kali 4 8, 3 kali 3 itu 9 sama dengan 17. Salah ya. Untuk yang C, yang ketiga, yang C 6 dan 3. Jadi 6 dan 3. A-nya 6, 3-nya itu B. Maka 2A plus 3B sama dengan 2 kali 6 plus 3 kali 3 sama dengan 2 kali 6 12. 3 kali 3 9. Hasilnya 120. Hasilnya itu 21. Sorry, maaf. Ini ada kesalahan penulisan ya. Untuk yang nomor 4 yang D 6 dan 4. Jadi A-nya itu 6 dan B-nya itu 4. 2A plus 3B sama dengan 2 kali 6. A-nya 6 plus 3 kali B-nya 4. 2 kali 6 12. 3 kali 4 12. Hasilnya 24. Jadi kan tadi di soal 2A plus 3B sama dengan 24. Maka jawabannya itu sudah jelas yang D gitu. Jadi jawabannya adalah 6 dan 4. Selanjutnya, di antara kalimat terbuka berikut yang memiliki selesaian P sama dengan 7 adalah, kita lihat ya. Nah, untuk P plus 5 sama dengan 56, maka P-nya tadi itu kan yang A. Kita lihat yang A ya, P-nya itu sudah diketahui 7. Nah, P kan masih belum tahu di A itu. Jadi P pangkat 2 plus 5 sama dengan 56. 7 pangkat 2 plus 5 sama dengan 56. Maka 49 plus 5. Itu bisa dilihat sendiri jawabannya yang C ya. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan ya. Untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata. Mungkin saya salah tulisan, salah kata, salah ucapan gitu. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.